anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Kali ini kita berjumpa dalam materi yang baru, yaitu merancang pernyataan dan tahapan dalam teks prosedur. Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu merancang pernyataan dan juga tahapan dalam teks prosedur. Sudah siap untuk belajar? Saatnya kita memulai pelajaran kita. Anak-anak, tindakan sehari-hari suatu aktivitas yang disebut dengan pekerjaan memerlukan langkah-langkah yang sudah disiapkan sebelumnya agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Teks prosedur yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu pekerjaan. Isi informasi teks prosedur, yaitu mengetahui maksud judul teks prosedur, memahami gagasan utama dalam teks prosedur, dan juga memahami kesimpulan dalam teks prosedur. Nah anak-anak, sekarang mari kita simak teks prosedur berikut ini. Contoh teks prosedur cara membuat tahu. Tahu merupakan makanan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bisa untuk berbagai variasi makanan ringan atau camilan, atau lauk untuk makan nasi. Di Tiongkok, tahu dikenal sejak zaman dinasti Han sekitar 2000 tahun yang lalu. Tahu terbuat dari bahan dasar tepung kedelai yang mengandungi protein dan sangat bermanfaat untuk tubuh. Tahu banyak dijual di pasar maupun di supermarket. Tahu juga kita bisa temukan dengan berbagai jenis di pasaran, seperti tahu sutra atau tofu, tahu putih, tahu kuning, tahu yang sudah digoreng kulitnya sehingga berwarna coklat, tahu Cina, dan lain sebagainya. Tapi kamu juga bisa membuat tahu sendiri di rumah agar lebih terjamin kebersihannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak sekali waktu dihabiskan di rumah. Yuk simak cara membuat tahu sendiri di rumah. Siapkan bahan-bahan berikut. 1. Pilihlah jenis kedelai yang bagus sebanyak 1 kg, lalu rendam dengan air bersih sebanyak 3 kali ukuran jumlah kacang kedelai yang direndam selama 1 malam. Kedua, 100 ml cuka makan atau vinegar. Yang ketiga, air bersih secukupnya untuk mencampur kacang kedelai. Keempat, minyak sayur secukupnya. Siapkan juga alat-alat berikut ini. 1. Blender untuk menggiling kedelai yang telah direndam selama 1 malam dan dicuci dengan air bersih dan dilepas dari kulitnya hingga bersih. 2. Panci berukuran besar. Ketiga, kain bersih yang lebar. Keempat, saringan kain. Kelima, cetakan tahu. Dan keenam, pemberat untuk menekan permukaan cetakan tahu. Setelah semua bahan siap, perhatikan cara mengolahnya berikut ini. 1. Cuci dan rendam kacang kedelai selama 1 malam dengan ukuran air 3 kali ukuran jumlah kacang kedelai. 2. Lepas dari kulitnya dengan cara mencuci bersih kacang kedelai yang telah direndam hingga bersih. 3. Giling dengan blender dengan kecepatan tinggi hingga halus dan lembut. Jangan lupa tambahkan air bersih secukupnya agar lebih mudah halus. 4. Lalu masaklah kacang kedelai yang telah di blender tadi dengan panci besar yang sudah disiapkan hingga matang. Kecilkan api sambil terus diaduk. Masukkan minyak sayur secukupnya sebanyak 1 sendok teh sambil terus diaduk. 5. Setelah matang, angkat dan saring dengan kain kasa dan peras dan pisahkan ampasnya dengan susu kedelainya. Berikutnya, yang keenam, susu kedelai dari hasil perasan tadi akan kita gunakan untuk menjadi bahan dasar tahu. Selanjutnya, siapkan loyang cetakan dan kain kasa. 7. Masak susu kedelai sampai 60 derajat Celcius. Setelah itu tambahkan cuka atau vinegar sambil diaduk agar tidak gosong sampai tahu menggumpal terpisah dengan airnya. Lalu masukkan ke dalam cetakan yang sudah dilapisi kain kasa dan berlubang di bawahnya agar airnya bisa terpisah dari tahunya. Susun rapi dan berikan pemberat di atasnya. Diamkan hingga tahu padat. Dan berikutnya, yang ke-9, tahu siap untuk diolah menjadi lauk makan atau makanan ringan atau camilan kesukaan kamu. Tip: jika kamu ingin menggunakan pengental, bisa kamu tambahkan nigari yang sudah dilarutkan dengan segelas air. Bisa menjadi pengganti cuka agar hasilnya lebih padat.
Ampas tahu bisa kamu gunakan untuk menjadi makanan olahan lain agar tidak terbuang. Usahakan ketika memerah susu kedelai dari ampasnya agar menggunakan kain katun yang lebih tebal, menjaga tangan tidak terbakar karena panasnya adonan. Selamat mencoba! Nah anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama menganalisa teks. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa dalam kalimat, antar kalimat di dalam sebuah paragraf. Contoh konjungsi antar kata, konjungsi dan serta. Seperti cuci dan rendam kacang kedelai. Kacang kedelai serta kulitnya direndam. Contoh konjungsi antar kata berikutnya, konjungsi atau. Tahu siap untuk diolah menjadi lauk makan atau makanan ringan camilan kesukaan kamu. Berikutnya contoh konjungsi antar kata. Konjungsi tetapi, sedangkan, melainkan, padahal, lalu mesti ya. Tahu dapat dijadikan makanan ringan tetapi lebih lezat jika dikonsumsi bersama dengan nasi. Dan berikutnya, tahu adalah lauk berbahan dasar kacang kedelai, sedangkan kerupuk adalah camilan berbahan dasar tepung. Contoh konjungsi antar kalimat atau hubungan pertentangan. Konjungsi walaupun begitu. Contohnya, Tara tidak suka mandi di pagi hari, walaupun begitu ia tetap harus melakukannya. Berikutnya contoh konjungsi antar kalimat, hubungan waktu atau temporal. Konjungsi setelah itu. Contohnya masak susu kedelai sampai 60 derajat Celcius. Setelah itu tambahkan cuka atau vinegar. Nah anak-anak, itu dia pelajaran kita kali ini merancang pernyataan dan tahapan dalam teks prosedur. Sekarang kerjakanlah latihan dalam buku kegiatanmu. Semangat terus untuk belajar.